Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Iyasya dan teman-teman saya yaitu Bella, Ajija, Susanti. Kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi, masalah, fokus, dan pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Nah, sebelum masuk ke materi, tentunya saya berharap ibu dosen dan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti proses pembelajaran daring ini secara penuh semangat dan bisa memperhatikan apa yang kami presentasikan secara maksimal. Lanjut ke dalam materi, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Nah, lalu masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Dengan fokus, peneliti akan mengetahui data yang perlu dikumpulkan dan tidak perlu dikumpulkan. Penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, atau sebagai peneliti kebijakan. Lalu apa sih itu masalah? Nah, masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Nah, faktor yang berhubungan tersebut bisa dalam bentuk konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya. Misalnya, peneliti memfokuskan penelitiannya pada masalah tawuran antar pelajar. Nah, untuk mengetahui penyebabnya, peneliti bisa menelaahnya dari sisi kepemimpinan kepala sekolah, perhatian orang tuanya, gejolak dalam diri remaja. Faktor-faktor tersebut bisa berkaitkan untuk mencari penyebab tawuran antar pelajar tersebut. Nah, dengan demikian masalah penelitiannya yaitu apakah ada keterkaitan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan tawuran antar pelajar. Lalu, apakah gejolak dalam diri remaja menjadi penyebab timbul tawuran antar pelajar, atau apakah kesibukan orang tua sehingga mengabaikan pendidikan anaknya juga menjadi penyebab tawuran antar pelajar? Nah, menurut Stone, tahun 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dalam dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetensi. Lalu fokus dapat mempertajam penelitian. Penelitian kualitatif menetapkan fokus yang dinyatakan oleh Spartley tahun 1980 halaman 100 sebagai a focus refer to single cultural domain or of a few related domains. Maksudnya adalah fokus ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Nah, dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau yang disebut lapangan. Lalu, fungsi fokus apa sih? Nah, fungsi fokus yaitu untuk membatasi studi atau bidang inquiry dan membantu peneliti menentukan kriteria informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, penjelasan lebih lanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah tentang fokus penelitian. Fokus penelitian ini artinya pembatasan masalah, yaitu upaya mengetahui batasan masalah yang bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan masalah mana saja yang mencakup ruang lingkup tersebut, agar tepat pada sasaran dan tidak mencakup terlalu luas. Dan dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada kebaruan informasi dan diperoleh dari situasi sosial atau lapangan tersebut. Teman-teman melakukan penelitian kualitatif, terjun ke lapangan tersebut dan mendapatkan informasi baru, dan kebaruan informasi ini upaya untuk memahami serta lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau keilmuan baru dari situasi sosial yang diteliti. Dan
Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observasi dan grand tour question, yang artinya adalah penjajakan umum. Dari penjajakan umum ini, peneliti akan memperoleh gambaran menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara luas dan mendalam, maka peneliti perlu melakukan pemilihan fokus penelitian. Teman-teman fokus penelitiannya mau di mana fokusnya? Teman-teman fokus pada penelitian teman-teman sendiri supaya penelitian teman-teman tidak keluar dari fokus teman-teman yang mau ingin diteliti. Misalnya fokus minat motivasi belajar siswa, berarti teman-teman harus fokus pada variabel tersebut. Dan Sedrow mengemukakan 4 alternatif untuk menentukan fokus penelitian. Yang pertama itu artinya menetapkan fokus pada permasalahan yang didasarkan dari informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan dan pengembangan iptek. Dan yang keempat itu adalah artinya menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada. Tidak semua aspek atau variabel dipetakan dalam peta teoritis yang diteliti maksud saya. Terus, hal ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, variabel tersebut sangat banyak. Dan yang kedua, tidak semua variabel memiliki kekuatan dan kualitas hubungan yang sama dengan yang lainnya atau variabel yang lainnya juga. Dan yang ketiga itu peneliti sendiri telah mempunyai tujuan yang ingin dituju dalam pemilihan fokus. Keempat itu pertimbangan praktis berkenan dengan penyusunan instrumen. Nah, misalnya kemudahan mengelola data, terus kesediaan waktu, biaya, dan lain sebagainya. Setelah pembatasan masalah tersebut, judul penelitian dan hipotesis atau pernyataan baru dapat dirumuskan. Sebab setelah pembatasan masalah barulah ditentukan dan diketahui variabel-variabel yang tercakup di dalamnya. Pernyataan penelitian bisa menanyakan variabel, bisa juga menyatakan hubungan dan perbedaan antara satu dengan variabel, maksudnya dengan yang satu dengan lebih variabel atau dua variabel maksud saya. Dan hipotesis ini juga menguji hubungan antara dua atau lebih variabel. Kalau variabel-variabel belum ditentukan, akan sulit merumuskan pertanyaan atau hipotesis yang akan diteliti. Teman-teman merumuskan dulu nih pertanyaan, hipotesisnya dulu, gitu, supaya teman-teman waktu terjun ke lapangan, teman-teman sudah ada bahan tersebut. Dan penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan penelitian. Dengan kata lain nih, meskipun rumusan masalah telah dibuat cukup baik dan telah dilakukan atas dasar penelaahan pustakaan dan dengan tunjangan atas dasar penelaahan pustakaan dan tunjangan lebih jumlah pengalaman tertentu. Maksud saya dengan kata lain nih, meskipun rumusan masalah telah dibuat cukup baik dan telah dilakukan atas dasar penilaian kepustakaan dan dengan tunjangan oleh seluruh pengalaman tertentu. Bisa jadi fenomena di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah tersebut. Dengan demikian, kepastiannya tentang fokus dan masalah itu menentukan adalah keadaan lapangan. Dan perumusan masalah yang bertumpu pada fokus penelitian kualitatif bersifat tentatif, teman-teman. Tentatif ini artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah yang akan diteliti masih tepat dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di latar penelitian. Maksudnya teman-teman sudah berada di penelitian tersebut. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Nah,
Di dalam bukunya, Meleong 2012 menyebutkan ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Yang pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Nah, maksudnya di sini adalah dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inquiry. Misalnya, jika kita membatasi diri pada upaya menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak akan kita manfaatkan lagi. Nah, jadi di dalam penelitian tersebut sudah jelas bahwa subjek penelitiannya adalah remaja. Jadi peneliti tidak perlu kesana kemari atau sibuk mencari subjek penelitiannya, karena itu sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya. Nah, yang kedua, penetapan fokus berfungsi untuk menemukan kriteria masuk keluar, inclusion atau exclusion kriteria, suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Nah, dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seseorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana yang mungkin menarik tapi tidak relevan. Nah, data yang tidak relevan tersebut atau tidak menarik tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu lagi digunakan. Selanjutnya, fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Nah, manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Di sini Sugiono 2017 menyatakan bahwa pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Nah, selanjutnya tujuan fokus penelitian yaitu membantu membatasi penyelidikan, mengidentifikasi data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan, yang sudah memenuhi inklusi dan eksklusi atau kriteria keluar masuk informasi yang baru didapatkan dan peneliti memperoleh data yang relevan. Nah, selanjutnya Patton 2002 membagi unit analisis penelitian kualitatif menjadi 6 fokus. Yang pertama, fokus pada orang, people focus. Contohnya individu, sekelompok kecil atau informal seperti pertemanan, geng, dan keluarga. Yang kedua, fokus pada struktur fokus. Contohnya proyek, misal proyek pembuatan sistem informasi kesehatan. Program, misalnya program imunisasi. Organisasi, unit dalam organisasi, misal instalasi farmasi di rumah sakit. Yang ketiga di sini berdasarkan perspektif atau sudut pandang, perspektif atau world view base. Contohnya orang yang menceritakan kebudayaan, orang yang menceritakan pengalaman atau perspektif, misalnya mengalami kecelakaan kerja, keluar dari pekerjaan, kelulusan dan menjadi orang tua. Yang keempat, fokus pada geografis. Contohnya tetangga, pedesaan atau perkotaan, provinsi dan negara. Yang kelima, fokus pada aktivitas, insiden kritis, misalnya kejadian near miss, bencana, selebrasi, jaminan kualitas, misalnya penurunan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir atau yang keenam di sini berdasarkan waktu atau time base. Saat bulan purnama, di sini contohnya saat bulan purnama, liburan, musim hujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Riset kualitatif memfokuskan studinya pada alasan mendasar mengapa sesuatu tindakan dilakukan, misalnya dalam suatu riset, kualitas mendasar dari riset tersebut. Nah, di sini ada
Oleh karena itu, pertanyaan terbaik dalam riset kualitatif adalah mengapa hal tersebut dijadikan fokus Anda. Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan motivasi awal dipilihnya topik riset tersebut. Jawaban juga dapat dilengkapi dengan berbagai fakta atau studi lingkungannya yang sudah mendukung motivasi tersebut. Dan pada akhirnya tujuan pelaksanaan riset tersebut pun harus diungkapkan. Hal-hal tersebut yang menentukan kualitas studi tersebut. Jadi sebelum kita mengerjain tugas tersebut, kita tahu apa sih yang kita akan teliti, apa sih metode apa sih yang kita akan pakai gitu. Jadi sebelum melakukan itu dari awalnya kita harus tahu dan apa yang dipilih sama kita tersebut. Nah, yang selanjutnya, setelah pembatasan masalah tersebut, judul penelitian dan hipotesis atau pertanyaan baru dapat dirumuskan. Sebab setelah pembahasan masalah barulah ditentukan atau diketahui variabel-variabel yang tercakup di dalamnya. Pertanyaan penelitian bisa menanyakan, yang pertama, ada variabel, yang kedua, hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. Nah, hipotesis juga ingin menguji hubungan antara dua atau lebih variabelnya. Kalau variabel-variabel belum ditentukan, akan sulit merumuskan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Jadi kalau variabelnya belum kita tahu, jadi nanti ininya kita merumuskan atau menghitungnya itu bakal lebih sulit. Dan di sini selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian kualitatif. Berikut ini adalah pertanyaan terkait dalam penelitian kualitatif. Di sini ada 4 pertanyaan yang biasanya disebutkan ya. Apa saja contoh dari judul penelitian kualitatif. Yang kedua, ada bagaimana menentukan kapan saatnya menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang ketiga ada apa pentingnya penelitian kuantitatif. Yang terakhir, yang keempat, ada perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini saya membacakan kesimpulan dari materi yang kita bawa dari kelompok 7. Di sini ada, pada hakikatnya setiap manusia senantiasa ingin mewujudkan kebahagiaannya dalam hidupnya. Akan tetapi, pada kenyataannya manusia sangat dapat menghambat dan mengganggu tercapainya kebahagiaan tersebut. Dengan demikian, kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial. Ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.